Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yunika Afrianingsih, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dare, NIM D0123018 dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara di SDN 38 Sungai Raya dengan judul analisis peran pendidikan jasmani dalam meningkatkan kesehatan fisik siswa di SDN 38 Sungai Raya. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan sumber daya manusia berbakat yang siap menghadapi tantangan global. Aspek penting dari pendidikan adalah kesehatan fisik dan mental. Siswa harus sehat secara fisik untuk belajar secara optimal dan berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani, kemampuan atletik, dan karakter peserta didik. Namun demikian, pelaksanaan PJOK di sekolah, terutama di daerah tertentu, masih dapat menemui tantangan dan kendala. Hal ini dapat menyebabkan kesehatan fisik yang lebih buruk dan berkurangnya partisipasi dalam kegiatan fisik di sekolah dasar. Peran utama pendidikan jasmani dalam pengembangan kesehatan fisik siswa. Pendidikan jasmani di sekolah dasar memiliki peran yang penting dalam membantu perkembangan kesehatan fisik dan sosial emosional anak. Melalui aktivitas fisik yang terstruktur, siswa dapat meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, dan memahami pentingnya gaya hidup sehat. Pendidikan jasmani berfungsi sebagai sarana dalam meningkatkan keterampilan motorik, kemampuan fisik, dan pengetahuan. Menurut pendapat Rahayu dan Ega Trisna 2013 bahwa pendidikan jasmani secara esensial adalah bagian-bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran fisik atau kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral, melalui aktivitas fisik atau jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani ini telah menjadi sebuah bagian integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas fisik dan sosial emosional siswa. Pendidikan jasmani tidak hanya berfokus pada keterampilan fisik, tetapi juga dalam pengembangan karakter dan nilai-nilai sosial yang penting untuk keberhasilan siswa dalam hidup. Dalam konteks pendidikan dasar, pendidikan jasmani ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan fisik yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sehari-hari, serta meningkatkan kesadaran diri siswa terhadap pentingnya kesehatan dan kebugaran. Pendidikan jasmani memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam membantu perkembangan fisik dan sosial emosional pada siswa sekolah dasar. Melalui kegiatan fisik yang terstruktur dan interaksi sosial yang terjadi dalam konteks pembelajaran pendidikan jasmani, siswa tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik mereka, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan karakter yang penting untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Oleh karena itu, bagi sekolah, guru, dan pemerintah untuk terus bisa mendukung dan mempromosikan pendidikan jasmani yang berkualitas di sekolah-sekolah, khususnya di tingkat sekolah dasar, sebagai investasi dalam masa depan kesehatan dan kesejahteraan generasi mendatang. Kegiatan efektif yang dapat diterapkan dalam pendidikan jasmani untuk meningkatkan kesehatan fisik siswa. Rings 1985 mendefinisikan pendidikan jasmani sebagai pendidikan melalui fisikal, seperti kontribusi unik pendidikan jasmani terhadap pendidikan secara umum adalah perkembangan tubuh yang menyeluruh melalui aktivitas jasmani.
Jenis-jenis pendidikan jasmani terdiri dari berbagai macam aktivitas yang melibatkan gerak tubuh dalam ruang lingkup pendidikan jasmani. Olahraga dan kesehatan di sekolah meliputi aspek-aspek berikut ini, yaitu yang pertama, aktivitas pengembangan. Pendidikan jasmani memegang peranan krusial dalam pengembangan kesehatan fisik siswa. Penerapan aktivitas yang beragam dan inovatif dapat mendorong partisipasi aktif dalam membentuk kebiasaan hidup sehat pada siswa. Pengembangan pendidikan jasmani dapat dilakukan dengan memperkenalkan berbagai jenis olahraga, baik olahraga modern maupun tradisional. Hal ini memungkinkan siswa untuk mempelajari berbagai gerakan dan meningkatkan kemampuan motorik mereka. Yang kedua, aktivitas senam. Senam adalah aktivitas fisik jasmani atau latihan fisik yang berisikan gerakan alamiah seperti berguling melompat. Senam memegang peranan penting dalam pengembangan kondisi fisik dan sering menjadi dasar pokok untuk pengembangan maupun peningkatan prestasi yang aktif cabang olahraga yang lain. Yang ketiga, aktivitas ritmik. Aktivitas ritmik memiliki pengertian aktivitas gerak yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok secara berirama dengan menggunakan otot-otot besar yang bertujuan untuk memelihara kebugaran tubuh dan tujuan lain yang relevan serta penggalian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Aktivitas ritmik dalam pembelajaran pendidikan jasmani memiliki fungsi meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan fisik karena dianggap memiliki cara yang dapat melalui penggunaan anggota tubuh secara baik. Metode pengajaran yang paling efektif untuk mendorong siswa aktif secara fisik dalam pendidikan jasmani. Menurut Sanjaya 2010, metode atau strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam rangkaian kegiatan terdapat dua pengertian. Pertama, metode pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan strategi dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Yang kedua, metode disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Pendidikan jasmani adalah proses pengajaran metodologis yang dilakukan untuk individu atau masyarakat. Pendekatan ini mempertimbangkan seluruh aspek perkembangan manusia, termasuk psikologis, intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Dalam hal ini, pendidikan jasmani tidak hanya berfokus pada hal perolehan pengetahuan saja, namun juga pada pengembangan seluruh potensi peserta didik guna mencapai pertumbuhan kesehatan kompetensi dan kesuksesan. Masa sekolah dasar adalah waktu yang ideal untuk menanamkan kebiasaan positif peserta didik seperti berolahraga. Salah satu metode diterapkan di SDN 38 Sungai Raya adalah dengan membuat suasana yang menyenangkan dan penuh permainan saat berolahraga. Kesimpulan, pendidikan jasmani di sekolah dasar berperan krusial dalam perkembangan kesehatan fisik dan sosial emosional anak. Melalui aktivitas fisik terstruktur, siswa dapat meningkatkan kebugaran dan keterampilan motorik dan kesadaran akan gaya hidup sehat. Pendidikan jasmani bukan hanya tentang keterampilan fisik, melainkan juga pengembangan karakter dan nilai-nilai sosial. Aktivitas pengembangan yang beragam termasuk senam dan aktivitas ritmik memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan fisik dan mental siswa. Metode pengajaran yang efektif seperti yang diterapkan di SDN 38 Sungai Raya menekankan pendekatan menyenangkan dan berbasis permainan untuk menumbuhkan kebiasaan berolahraga dan mengembangkan berbagai aspek perkembangan keseimbangan. Kesimpulan, pendidikan jasmani yang berkualitas di sekolah dasar merupakan investasi penting bagi kesehatan dan kesejahteraan generasi mendatang. Membutuhkan dukungan dari sekolah, guru, dan pemerintah untuk memastikan penerapan metode pengajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.